Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok 4 Januari 2023. Ya, seperti biasa sebelum saya membahas saham-saham tersebut, saya akan mereview perdagangan IHSG pada hari ini, yaitu Selasa 3 Januari 2023. Ya, ini ada sedikit perubahan dari layout chart yang saya tampilkan. Jadi di sini biasanya kan saya menampilkan candlestick, kemudian volume, kemudian MACD, dan kemudian yang terakhir stochastic slow. Nah, ini saya coba pakai RSI ya. Jadi RSI sama stochastic ini sama-sama merupakan tipikal leading indicator atau signalnya lebih cepat dibanding moving average dan MACD. Nah, kali ini saya coba dengan metode RSI dengan parameter. Kalau RSI kita lihat di sini di garis biru ini adalah parameternya 30%. Jadi di bawah garis biru ini sudah oversold atau bisa kita sebut momentum buy. Kalau dia sudah mendekati 70% atau di atas 70% atau kita sebut sebagai overbought atau jenuh beli, bisa kita lakukan untuk exit atau sell. Nah, untuk posisi sekarang IHSG masih berada di kisaran 50 sampai 60% momentum kenaikan. Dan kalau kita lihat hari ini akhirnya yang kita tunggu-tunggu terjadi ya. Hari ini kelihatannya mulai terjadi Januari effect seperti yang saya bilang minggu lalu ya. Selama 1 bulan terakhir di bulan Desember kita lihat marketnya sangat slow down, sideways, membosankan, dan kemarin kita lihat dalam seminggu terakhir di minggu lalu memang juga sama, marketnya sepi. Di tanggal 27 di bulan 12 sempat naik 1,43%, kemudian ngedrop lagi, dan hari ini berhasil naik 0,83% tertinggi dan ditutup di 6.888 atau naik 37 poin 0,55%. Dan kenaikan ini persis berada di resisten sebelumnya, yaitu di 6.888. Nah, semoga besok nggak terjadi profit taking wajar, karena biasanya kalau IHSG ataupun saham tutup berada di persis resisten, itu biasanya besoknya profit taking wajar. Dan semoga besok masih bisa rally dan lanjut ke resisten berikutnya di 6.950. So far kalau kita lihat IHSG masih kondisi sideways, MACD masih melanjutkan kenaikan dengan kondisi akumulasi, dan terlihat secara chart IHSG masih momentumnya masih oke sih saya lihat. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini posisinya masih sideways ya, masih sideways dan masih uptrend secara jangka menengah. Oke, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja ke saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada INKP, kemudian berikutnya ada Tekim, ada SMGR, ada Excel, BRIS, MDKA, BRPT, dan yang terakhir ada Friend. Ya, jadi saya hari ini lumayan ya. Jadi lumayan senang karena kemarin rekomendasi dari saya INKP, Tekim, kemudian ada Aces juga. Aces walaupun closingnya merah, tapi target saya ke 520 kemarin. Hari ini maksud saya berhasil ketembus dan berhasil take profit di Aces. Nah, karena Aces dia gagal untuk tembus 520, kita sementara skip Aces. Teman-teman mau scalping boleh, cuman kalau mau nge-swing kita skip dulu aja, kita tunggu dia profit taking, atau kita tunggu sekalian dia breakout di atas 520. Oke, kita kembali ke saham rekomendasi kita yaitu INKP. Kenapa Mas Anton dari kemarin merekomendasikan INKP? Kemarin di video saya sebelumnya saya sudah bilang INKP ini sudah berada di support kuatnya
sudah berada di support kuatnya. Kemudian kalau kita lihat secara chart jangka menengah, dia posisinya masih uptrend ya, posisinya masih uptrend. Dan secara short term memang bearish ya, bearish jangka pendek ini secara short term. Secara daily ya kurang lebih 1 bulan terakhir masih sideways dan cenderung turun. Tapi kalau dilihat di sini secara MACD ini memang masih distribusi, cuman ini sudah 3 kali naik, apa namanya, 3 kali mencoba untuk golden cross namun gagal, dan ini menurut saya sudah terlalu lama untuk distribusi. Jadi seharusnya momentum ini sudah mulai berakhir, dan kita lihat secara momentum RSI ini juga sudah menunjukkan oversold. Jadi ini berada di support banget INKP ya, tinggal mantul aja. Kita lihat laba kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 semuanya naik fantastis. Terakhir di kuartal 3 kemarin labanya naik 270%, dan kita tunggu aja di kuartal 4 labanya. Biasanya kalau saat kuartal 1, 2, 3 naik signifikan, kuartal 4 juga nanti akan naik signifikan. Nah, pertanyaannya, ini saham sudah under value banget secara secara fundamental juga dia cukup bagus di akumulasi asing, bahkan hari ini cukup besar, cukup masif di akumulasi asing. Secara fundamental ini juga kita lihat murah ya, pernya berada kisaran 3,6 kali, PBV 0,6, dan biasanya rata-rata PBV 5 tahun terakhir berada di kisaran 1 kali, dan ini PBV-nya di bawah 1 kali, dan book value-nya 15.000. Dan menurut saya ini cukup opportunity ya buat INKP. Ini bisa teman-teman gunain untuk swing. Menanti untuk Januari efek, biasanya IHSG itu di bulan Januari, Februari, Maret naik, dan akhirnya nanti turun di bulan April, Mei, biasanya seperti itu. Nah, kita berharap nanti di bulan Januari IHSG akan bullish, dan INKP ini salah satu blue chip yang mungkin akan mendorong juga nanti kenaikan IHSG seperti saham-saham big cap lainnya, dan itu harapan kita ya. Dan ya kenapa kok sahamnya kok lagi turun terus ya, memang belum ada sektor, belum ada yang men-trigger di sektor ini, sektor kertas, untuk sahamnya ini memberikan berita positif dan lain sebagainya untuk naik. Memang dari dulu untuk sektor kertas ini jarang ada berita-berita yang mempengaruhi harga sahamnya, jadi biasanya dia naik sendirian kayak gitu. Nah, ini teman-teman tinggal buy on weakness saja. Dari kemarin sudah saya instruksikan untuk buy on weakness, dan hari ini tadi sempat naik 2%, ya lumayan lah, take profit sebagian dari barang saya, dan nanti sisanya jual di resist terdekat ya. Kalau mungkin teman-teman scalping bisa jual di dekat area 9.000, nanti resist kalau misalnya ketembus ya kita harapannya bisa ke 9.500 untuk swing jangka menengah gitu ya. Tapi untuk scalping 1% aja dengan size lot gede ya lumayan lah gitu. Oke ya. Terus kita lihat secara stock price tadi udah di sini foreignnya inflow 8 miliar hari ini. Kemudian di sini teman-teman lihat kelihatan di closing ada bid 22.000 lot. Ya memang kalau kita lihat di secara transaksi memang lebih dominan sell-nya, dan saya lihat memang PD lagi distribusi besar di saham ini. Namun sisi positifnya asing malah akumulasi melawan kayak gitu. Oke ya, itu mengenai INKP. Kita langsung lanjut aja ke Tekim. Nah, sebetulnya ini sama juga, ini juga sektor kertas. Dan ini teman-teman lihat ini oversold banget. Jarang terjadi hal seperti ini. Ini murah banget saham ini ya. Nah, ini baru ada terjadi ini di bulan 5 sama bulan 7. Ini terjadi bulan Januari. Nah, ini udah naik banyak. Kalau lihat teman-teman lihat polanya, turun oversold seperti ini, terus akhirnya kembali uptrend. Nah, ini udah di bawah sih ini. Nah, ini udah di bawah, ini sudah distribusi besar, dan ini sudah mulai mengecil, tinggal nanti golden cross aja gitu ya. Sama kayak INKP, target resistnya di sini untuk teman-teman ya. Ya, ini udah disupport. Nah,
Ini support, ini support kuat, mantul hari ini. Kemarin sudah saya rekomendasikan buy untuk Tekim dan mestinya teman-teman sudah profit. Oke, berikutnya kita langsung aja next ke SMGR. SMGR kemarin habis red issue dan saya rasa ini udah selesai ya untuk red isunya. Kita coba lihat untuk red isunya SMGR. Red isunya SMGR ini red isunya di trading periodnya di tanggal 22 ya, udah selesai ya. Jadi udah selesai, kemudian ini ternyata sudah mulai naik. Jadi saham BUMN, terutama saham-saham gede, blue cap, itu biasanya kalau setelah red issue harga sahamnya naik. Dan ini sudah golden cross hari ini. Sudah berpotongan untuk signal buy di sini. Dan ini sudah ada indikator bullish reversal dari candlesticknya. Nah, ada potensi naik sekitar MA20 di 6.825. Jadi ada potensi 2-3%. Teman-teman kalau cari cuan 1% dari big cap, ya worth it sih kalau ini kita masukin keranjang portofolio kita. Kelebihannya kita scalping di saham big cap yang momentumnya lagi bagus kayak SMGR, INKP dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai size lot gede dan keluar masuknya gampang, kemudian nggak takut kelihatan bandar gitu loh. Jadi mau nembak 1M, mau nembak berapapun cepat keluar dan kita nggak was-was dibanting ARB kayak saham-saham gorengan. Itu sih. Oke ya, terus kita lihat secara ini Broksum. Ya ini kemarin akumulasi masif di bulan Desember, ini mulai net sell tapi ini udah mulai tipis ya. Udah mulai tipis. Oke. Kita langsung aja next ke Excel. Excel ini kemarin kayaknya juga habis red issue ya. Nah ini habis red issue. Terus kemudian ini red issue-nya harga tebusnya di 2080. Kemudian untuk trading periodnya ini juga di sekitar tanggal 26. Udah selesai teman-teman untuk Excel. Dan ini juga sama saham-saham big cap juga. Hari ini volumenya lumayan besar juga. Dan berhasil breakout dari resist sebelumnya ya. Ini resist kuat ya, ini bekas support yang dalam, ini resist kuat berhasil ketembus. Kemudian red isunya di bawah 2080, sekarang dikerek 2350, artinya red isunya berhasil sama kayak SMGR. Red isunya berhasil dan diserap masyarakat dengan sangat bagus dan potensinya ini akan lanjut naik ya. Tapi dengan kenaikan 8% seperti ini biasanya besok akan profit taking wajar. Ya ini resisten yang sudah ditembus. Nah ini resisten berikutnya di 2400. Kalau dia bisa break di 2400 maka dia akan confirm ke sekitar 2500. Dengan target kalau misalnya besok profit taking wajar ya paling ke 2300 ya. Jadi bottom pertama di 2300. Oke ya, kita lihat secara stock price. Asing akumulasi masif hari ini lumayan besar. Dari sisi Broksum juga CCLG, OD, AK juga akumulasi, dan yang jualan SQ, YP, EF. Sekilas memang lebih dominan dari top buyer. Oke ya, itu mengenai Excel saya rasa udah cukup. Kita langsung aja ke BRIS. BRIS ini kemarin juga momentumnya bagus. Dia rebound dari downtrend channelnya dia. Terus kemudian ada red issue. Red issue-nya BRIS ini harga tebusnya juga di bawah. Terus kemudian ini juga udah selesai red issue-nya BRIS. Dan BRIS ini merupakan saham bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan di Asia ini masuk
top 5. Dan kita lihat sudah lama sekali saham Bank Syariah nggak pernah unjuk gigi, dan sekarang kita lihat sudah menggeliat mulai uptrend ya. Dan ini sudah menembus resistnya atau breakout dari sini ya. Targetnya ke 1400, kalau tembus maka dia akan bergerak ke kisaran 1450 ya. Kalaupun besok dia turun, itu wajar ya. Justru kalau besok turun itu momentum teman-teman untuk buy on weakness, karena dia udah confirm uptrend gitu loh. Oke, kita lihat secara Broksum ya, ada U, BK, KZ yang akumulasi cukup besar dan yang jualan LG dan CC. Menarik untuk kita cermati untuk BRIS. Oke, saya rasa BRIS cukup. Kita langsung aja masuk ke MDKA. MDKA di sini sama ya. Ini sudah MA-nya mulai nekuk ke atas. Secara short term masih kelihatan dia di bawah downtrend channelnya dia ya. Tapi kalau kita lihat hari ini volumenya cukup bagus ya. Nah, ini support-supportnya, dan kemungkinan kalaupun dia akan turun, dia akan berada di kisaran MA20 dan akan ngetes ke 4, kisaran 4500 ya, resisten berikutnya. Jadi ada ada potensi kenaikan sekitar 3-5%. Dari sisi Broksum di sini kalau kita lihat ada UBK, ini juga asing ya, akumulasi yang jualan lokal. Ya, jadi asing hari ini akumulasi cukup masif 44 miliar, dan ini akumulasi terbesar sejak Desember awal tanggal 6 ya. Terakhir akumulasi besar tanggal 6 sampai November ya, akhir November. Menarik untuk kita cermati besok ya MDKA. Oke, next kita langsung aja ke BRPT. BRPT ya sudah sideways panjang ini ya, sudah sideways panjang di sini. Nah, ini sempat sideways dan sedikit downtrend memang. Nah, ini mulai technical rebound hari ini. Ini mulai ketembus break dari 790 dan berpotensi ketes ke resisten berikutnya. Nah, ini di kisaran 845. Jadi nanti teman-teman bisa cermati ya. Ya, kalau kita lihat polanya ya 2 kali naik masih boleh lah untuk BRPT. Kita cek secara Broksum. Ada BK, AK yang akumulasi sangat besar dan yang jualan OD, PDIP dan sebagainya. Ini totalnya sekitar hampir 400.000 lot ya. Nah, ini juga asing akumulasi cukup besar 30 miliar. Ada 2 saham yang akumulasi cukup besar, yaitu BRPT, MDKA. Excel tadi asingnya juga masih net buy tapi tipis. Jadi yang paling besar net buy-nya asing di MDKA sama BRPT. Untuk BRIS ini juga sama ya. Oke, kita langsung aja ke saham yang terakhir, yaitu Friend ya. Hampir semua yang saya rekomendasikan malam hari ini adalah saham blue chip, dan yang terakhir adalah saham second liner yaitu Friend. Friend ini sepertinya mau keluar dari downtrend channelnya dia. Kita lihat ini downtrend parah ya. Ini kita lihat downtrend parah. Terus kemudian ini mulai bergerak di atas MA 20 daily ya. Ini breakout dari setlistnya dia ya. Cuman ada resist lagi yang gagal ditembus, yaitu di 73.
Saran saya sih untuk friend buy on breakout aja ya. Jadi kalau misalnya besok 73 lewat, teman-teman bisa scalpingin. Beli 73 atau jual 74 atau jual di 75 boleh. Nah, tapi kalau turun di bawah 70, mending wait and see dulu. Gitu ya. Secara MACD masih menunjukkan fase akumulasi atau uptrend. Secara RSI ini sudah mau menunjukkan overbought atau jenuh beli. Oke ya, saya rasa yang saya bahas sudah semuanya. Ada INKP, Tekim, SMGR, Excel, BRIS, MDKA, BRPT, dan Friend. Dan sekali lagi yang saya bahas malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan membeli maupun menjual buat teman-teman. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, analisis teknikal, dan bandarmologi. Jadi, do you on riset kembali. Oke, jika teman-teman suka dengan videonya, maka mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu. Ada banyak benefit seperti grup, rekomendasi, kemudian mentoring, kemudian bimbingan private, dan lain sebagainya. Mengenai cara registrasi akan saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.